Oke, selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Kali ini saya akan presentasikan modul ajar 2. Perkenalkan, nama saya Gerson Stephen Mapula Eskom, asal sekolah SMA Negeri 4 Maluku Tengah, guru informatika. Oke Bapak Ibu, untuk pemikiran reflektif pengalaman belajar mandiri modul 2, ada tiga pokok saya ambil di hari ini. Yang pertama, apa saja pengalaman belajar. Yang kedua, bagaimana emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran. Hal baik dan hal yang perlu diperbaiki. Oke Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu. Pengalaman belajar. Yang pertama, ada dua hal, yaitu yang pertama membaca bermakna materi modul berpikir komputasional fase E. Pengalaman belajar kedua, yang pertama membuat jurnal hasil membaca bermakna dari materi modul berpikir komputasional fase E. Pengalaman belajar yang berikutnya, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran, di mana merasa sangat senang dalam pembelajaran modul ini karena dapat mengidentifikasikan, menganalisis, dan mengimplementasikan, mendefinisikan dari bahan yang kita dapatkan. Hal-hal baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran, yaitu yang pertama, apa itu berpikir komputasional? Yang kedua, ide atau pemikiran sesuai minat dan bakat siswa. Yang ketiga, analisis data serta algoritma dan pemrograman diintegrasikan menjadi satu. Dan yang keempat, praktik-praktik pemrograman. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran, yaitu belajar memahami siswa dengan minat dan bakat, serta memahami potensi siswa. Berikutnya Bapak Ibu, untuk pemikiran kritis konsep materi, yaitu yang pertama, penyelesaian masalah. Yang kedua, pola interaktif terhadap masalah sebelum dan sesudah. Yang ketiga, plugged and atau unplugged. Wawasan atau insight baru, ada beberapa langkah yang saya ambil di hari ini, yaitu langkah pertama, pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu pemikiran apa yang ingin kami sajikan atau kamu sajikan, kemudian pilih sesuatu yang kamu kenali atau ingin ketahui untuk dipelajari. Berikutnya untuk langkah kedua, abstraksi. Tahap abstraksi melibatkan penyederhanaan masalah yang kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami. Ini membantu dalam memahami inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Langkah ketiga, Bapak Ibu, pengembangan algoritma atau algorithmic thinking. Tahap ini melibatkan merancang langkah-langkah atau prosedur logis yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Algoritma harus jelas, terstruktur, dan dapat dijalankan secara sistematis. Langkah keempat, Bapak Ibu, pemodelan atau modeling. Pemodelan adalah cara menggunakan representasi grafis atau matematis untuk memahami dan menganalisis masalah kompleks dengan lebih mendalam. Langkah kelima, yaitu analis data atau data analis. Tahap ini melibatkan pengguna data dan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ini melibatkan analisis data, pengguna statistik, dan pemahaman tren atau pola yang ada. Di samping itu Bapak Ibu, ada tantangan-tantangan yang dihadapi, yaitu keterbatasan akses dan infrastruktur. Banyak sekolah terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan akses internet dan infrastruktur TIK atau informatika yang memadai. Hal ini membuat guru kesulitan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada siswa. Dari tantangan itu Bapak Ibu, ada solusi yang diambil, yaitu perlu memperhatikan infrastruktur informatika di sekolah-sekolah terpencil atau pedesaan sehingga akses internet lebih mudah. Di samping itu, dibuat pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam penggunaan TIK atau informatika
yang perlu diberikan secara teratur kepada para guru sehingga mereka dapat lebih percaya diri dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Dari tantangan dan solusi itu Bapak Ibu ada pengalaman mengajar informatika, ada 2 pengalaman yaitu untuk masa lalu dan masa yang akan datang. Untuk masa lalu, belum memadai dan masih terbatas fasilitas TIK atau informatika yang ada dan masih sederhana. Sementara untuk masa yang akan datang atau masa sekarang Bapak Ibu, kita dibantu oleh alat bantu visual, alat bantu digital, dan semakin canggih perangkat pembelajaran TIK atau informatika, maka semakin bagus, semakin lincah, dan semakin giat dalam mempelajari. Berlatih, berlatih, dan berlatih. Selain itu Bapak Ibu ada konsep atau praktik baik. Praktik pembelajaran informatika berupa mini proyek menggunakan teknik konseptual. Mini proyek ini meliputi 5 dimensi. Yang pertama, informatika yaitu berpikir konvensional, SK, TIK, DSI, AP. Tujuan mini proyek ini adalah sebagai penguatan pemahaman konsep dari 4 dimensi informatika. Demikian Bapak Ibu presentasi yang saya bawakan di hari ini. Nangke banyak, salam sehat dan salam bahagia.